Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Masih sambungan daripada pelajaran yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, bagi orang-orang yang belum bisa mengucapkan dengannya. Sekarang kita masih memasuki 6 latihan-latihan yang disebutkan oleh al-muallif. Kita baca di situ. 6. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibah. Perhatikan. Penuhilah atau isilah titik-titik berikut ini dengan meletakkan kalimat yang sesuai. Biwad'i kalimatin munasibatin, dengan meletakkan kalimat yang sesuai atau kalimat yang cocok. Sudah kami isi di situ. Tinggal diperhatikan. Pertama, nadhifun. Yang cocok dengan nadhifun kami isi al-mindilu. Al-mindilu nadhifun. Al-qalamu maksurun. Maksurun cocok dengan al-qalamu. Al-ma'u baridun. Al-baitu qaribun. Al-masjidu ba'idun. Al-mudarrisu waqifun. Al-imamu jalisun. Al-hisanu kabirun. Al-maktabu qadimun. Al-kitabu jadidun. Barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan pada jawaban-jawaban yang sudah kami berikan, ini cocok dan sesuai dengan kata-kata yang masih belum ada mubtada'nya. Karena nadhifun ini kedudukannya sebagai khobar, sebagaimana sudah kita lalui. Sehingga beliau memerintahkan penuhilah atau isilah titik-titik pada kalimat berikut ini dengan meletakkan kata yang cocok atau sesuai. Al-mindilu nadhifun, sapu tangan itu bersih. Al-qalamu maksurun, pena itu patah. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat. Al-masjidu ba'idun, masjid itu jauh. Al-mudarrisu waqifun, pak guru itu atau pengajar itu berdiri. Al-imamu jalisun, imam itu duduk. Al-hisanu kabirun, kuda itu besar. Al-maktabu qadimun, meja itu lama. Al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Barakallahu fikum. Sehingga masing-masing nanti tinggal mengisi apa yang sesuai dengan kalimat atau kata-kata yang beliau sebutkan di sini. Sudah kami berikan contoh seperti ini. Semoga ini yang cocok dan tepat. Tinggal nanti diisi di daftar masing-masing. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk apa? Al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu, kata-kata yang baru. Dalam artian kata-kata di sini belum kita jumpai di yang sebelumnya, sebagian kata-kata. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Al-qamaru, bulan. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Wasikhun, kotor. Nadhifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Saghirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, patah. Sakilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, indah atau bagus. Waqifun, berdiri. Jalisun, duduk. Barakallahu fikum. Ini beliau secara tidak langsung juga berusaha memperbanyak contoh yang nakirah serta ma'rifah. Karena perhatikan, najmun dengan tanwin. Perhatikan, najmun ini nakirah, tandanya diantaranya tanwin. An-najmu, ini ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena ada al. Sehingga yang semula tanwin sudah kita lalui ya. Semula tanwin kalau kemasukan al dibaca tanpa tanwin. Najmun, an-najmu. Rajulun ar-rajulu. Dikun ad-diku.
Talibun at-talibu. Najmun bintang, an-najmu bintang juga. Nah, cuman bedanya kalau najmun sama an-najmu ini dengan tanwin, ini tanpa tanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Barakallahu fikum, karena ada al. Setiap isim yang semula dia ditanwin, kalau kemasukan al tidak boleh ditanwin lagi. Rajulun ar-rajulu, dikun ad-diku. Nah, ayam jantan. Nah, dikun ad-diku. Barakallahu fikum, seperti itu. Talibun at-talibu. Mahfum insyaallah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang berikutnya, yaitu latihan membaca. Nah, perhatikan di situ. Ayo. Yang pertama, an-najmu ba'idun. Ya, ini untuk melatih bagaimana kita mengharokati. Apakah an-najmun ataukah najmu? Ba'idun ataukah ba'idu? Perhatikan di situ. Naam. An-najmu ba'idun. Naam, tidak tanwin, kenapa? Karena ada al. An-najmu ba'idun. Ini susunan apa? Ini semua nanti susunan mubtada khobar. Mubtada yaitu isim marfu yang diletakkan di awal kata seperti ini, dan khobar adalah yang mengkabarkan, menjelaskan tentang isim marfu tersebut agar semakin jelas maknanya. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri. As-sukkaru hulwun, naam, gula itu manis. At-talibu maridun, pelajar itu sakit. Ad-diku jamilun, ayam jantan itu indah atau bagus. Ad-daftaru jadidun, nah, buku tulis itu baru. At-tajiru ghaniyun, nah, pedagang itu kaya. Ad-dukkanu maftuhun, toko itu terbuka. Al-waladu faqirun, anak itu fakir. At-tuffahu ladhidun, apel itu ladhid, itu lezat. Nah, atau enak gitu. Lezat atau enak. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Perhatikan. Nah, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Pak dokter itu tinggi dan orang yang sakit itu pendek. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kita harus pandai dan paham serta teliti. Kalau yang ada alnya tidak boleh ditanwin. Yang tidak ada alnya silahkan ditanwin. Tamarinu, latihan-latihan. Tamarin sudah kita jelaskan berkali-kali. Tamarinu ini jamak. Yang mufradnya adalah tamrinun, latihan. Berarti kalau tamarinu artinya latihan-latihan. Kata beliau, iqra'u waktub ma'adabdi awakhiril kalimati. Perhatikan baik-baik. Bacalah dan tulislah bersamaan meletakkan atau menetapkan akhir-akhir kata tersebut. Dalam artian meletakkan apa? Meletakkan harokat, diharokati. Bagaimana cara membaca yang benar? Contohnya, ini semuanya tidak ada harokatnya ya, barakallahu fikum. Di akhir kata tidak ada harokatnya, namun semuanya sudah kita lalui dan kita lewati pada yang sebelumnya. Jadi tinggal apa? Tinggal dikiaskan, tinggal orang itu paham atau tidak. Nah, seperti itu. Perhatikan. Al-babu. Nah, ini nggak boleh kita baca al-babun. Kenapa tidak boleh? Karena ada al. Berarti al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraku. Barakallahu fikum. Seseorang, itu seorang pelajar, akan bisa membaca ini secara cepat dan secara mudah apabila dia sudah menghafal apa? Mufradat, yaitu kosakata-kosakata yang sudah kita lalui. Karena ini semuanya sudah kita lewati dan sudah kita lalui. Barakallahu fikum, seperti itu. Yang terakhir, imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Nah, perhatikan. Penuhilah atau isilah titik-titik pada kalimat berikut ini dengan meletakkan kata yang cocok atau sesuai. Pertama, ghaniyun. Ya, ini perlu apa di sini yang cocok? Maridun. Nah, tawilun, hulwun, ladhidun, qasirun contohnya. Perhatikan di situ. Jadi ghaniyun yang cocok adalah apa?
At-tajiru contohnya. At-tajiru ghaniyun. Kemudian kedua, as-sukaru hulwun yang cocok ya. Naam. Kemudian ketiga, naam, at-talibu maridun. Kemudian keempat, at-tufahu ladhidun. Kemudian yang kelima, at-tabibu tawilun. Kemudian yang keenam, naam, al-maridu qasirun. Itu yang cocok ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengisi di sini dengan kalimat yang cocok. Ghaniyun contohnya at-tajiru yang cocok. Isi. At-tajiru. Nah, at-tajiru ghaniyun cocok. Kemudian hulwun, manis. Apa yang cocok dengan manis? As-sukaru kita isi. As-sukaru. Nah, as-sukaru, as-sukaru hulwun. Nah, seperti ini ya. Barakallahu fiik. Kemudian maridun. Maridun sakit. Nah, siapa yang cocok? Yang sudah kita lewati tadi. Nah, yang sakit siapa tadi? Yang sakit adalah at-talib. Itu pelajar. At-talibu maridun kita tulis. At-talibu, nah, maridun cocok kan? Pelajar itu sakit. Nah, kemudian ladhidun. Apa yang ladhid? Yang lezat apa tadi? Yang enak tadi? At-tufah di atas itu ya. At-tufah. At-tufahu ladhidun. Kita isi di sini. At-tufah. Seperti ini. Paham ya? At-tufahu. Naam. Ladhidun. At-tufahu ladhidun. Naam, apel itu enak. Kemudian yang tawilun. Siapa di atas itu yang tawil yang tinggi? At-tabib, dokter. At-tabibu tawilun. Kita isi di sini. At-tabibu. Perhatikan. Naam. Seperti ini. At-tabibu tawilun. Dokter itu naam tawil tinggi. Nah, terakhir qasirun. Siapa yang qasir itu? Marid, yang sakit. Pasiennya. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Al-maridu qasirun. Barakallahu fikum. Jadi kita mengisi di sini sesuai dengan kata-kata yang sudah kita lewati di atas. Tinggal meneliti dan mengecek bagaimana ini cocok, kemudian diisikan di sini. Barakallahu fikum. Adapun di sini yang ini tadi adalah bagaimana cara membaca yang benar. Apakah ditanwin ataukah tidak? Kalau ada alnya, itu kembali ke pemahaman masing-masing. Sudah kita jelaskan berkali-kali, isim yang semula tanwin apabila kemasukan al tidak boleh ditanwin lagi. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.